rumah ibadah saudara-saudara kita non-muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan nih. Huk, kan gitu. Huk, kan gitu. Tapi mereka membela speaker masjid. Karena aneh gitu. Mestinya ya mereka belajar sholat dulu lah sebelum bela speaker. Ini sholatnya nggak bener, sok ngebelain speaker, apa coba? Tapi kalau dipikir-pikir setelah saya renungkan dengan matang gitu ya, akhirnya tuh saya paham kenapa mereka ini protes gitu. Karena yang protes cuma mereka, beberapa ekor itu. Ya karena mereka ini adalah orang yang paling punya kepentingan atas speaker di Indonesia. Karena mereka tuh selalu kemana-mana bawa speaker gitu. Pakai mobil komando, terus speakernya kan mengarah kemana-mana. Supaya demonya rame gitu. Kalau nggak ada speakernya, ya nggak rame demonya. Jadi sebenarnya aturan Menteri Agama itu sangat mengganggu usaha dan bisnis demo mereka. Cuma kan nggak enak mereka mau bilang, ini menistakan speaker, kan nggak enak. Jadinya yang dibawa-bawa ya atas nama agama Islam. Padahal sebenarnya kalau mereka mau protes, yang patut dipermasalahkan sebenarnya adalah pernyataan dari Suginur yang gus-gusan. Kalau Gus Yakut kan beneran gus, beneran santri, beneran belajar agama Islam gitu. Sementara Suginur ini kan gus-gusan. Yang dipanggil Gus entah karena alasan apa gitu. Nah, dia ini melecehkan 2 kalimat syahadat. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi dipotong, nggak sampai selesai, lalu kemudian digabungkan dengan suara gonggongan anjing. Allahu Akbar, huk, kan gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, huk, begitu. Halo. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la gitu. Ya apa? Nur Sogek, kamu itu ngaji di mana, mondok di mana? Sampai ngomong, saya adalah mantan bajingan, saya adalah mantan maling. Kamu itu mengakui kejelekan kamu sendiri. Tapi kalau saya yang ngomong, pasti saya dilaporkan ke polisi dengan alasan pencemaran nama baik. Dalil sudah berceramah keliling, pakai gamis, pakai sorban, saya kira engkau orang yang alim. Tapi ternyata tidak, lebih dari otakmu otak yuyu. Karena apa? Isinya hanya kotoran. Gik, kamu mengatakan bahwa surat Al-Isra terdiri dari 176 ayat. Ternyata saya buka dalam Al-Quran, hanya ada 111 ayat. Buka ayat Al-Isra ayat 176. Oh ya, saya salah nyebut nama apa? Nama surah. Harusnya itu surat Al-A'raf ayat 176. Terus saya nyebut Surah Al-Isra ayat 176, Cak. Oh, berarti saya salah nyebut nama suratnya. Harusnya surat Al-A'raf. Walau syi'na la rafa'na biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Gitu ya? Iya, Cak. Famasaluhu kamasalil kalbi in tahmil. Itu kau Dan mengatakan seterusnya. dan menerangkan bahwa orang-orang bisa diangkat derajatnya oleh Allah kecuali orang yang mengikuti hawa nafsunya. Lah, kamu itu yang mengikuti hawa nafsu itu bagaikan anjing, dan anjing. Kau katakan seperti itu, bukankah engkau yang seperti itu? Pidato ceramah tanpa ilmu agama, tanpa ngaji, maka siapa yang bagaikan anjing? Itulah dirimu, Gik, mengatakan seperti itu. Maka dia seperti anjing. Takbir!
Gitu. Ya apa? Saudara-saudara kita non-muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini, kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri, kanan, depan, belakang pelihara anjing semua. Misalnya, menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Ya, speaker di musola, masjid, monggo dipakai, silahkan dipakai. Tetapi tolong diatur agar tidak ada yang merasa terganggu. Agar niat menggunakan toa, menggunakan speaker sebagai sarana, sebagai wasilah untuk syiar, melakukan syiar tetap bisa dilaksanakan tanpa harus mengganggu mereka yang mungkin tidak sama dengan keyakinan kita. Berbeda keyakinan, kita harus sabar.